semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Alzara dari program studi pendidikan geografi dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana proses dari terbentuknya benua Pangaea dan juga bagaimana kondisi alam atau mungkin kondisi ya dulu itu bagaimana pada zaman tersebut. Oke, langsung aja kita mulai. Pernah gak sih kalian mikir kalau benua-benua yang kalian kenal saat ini kayak mungkin Amerika, Asia, Australia tuh zaman dulu banget tuh itu tuh nyatu semua jadi satu daratan besar. Penasaran gak itu tuh apa? Ayo kita bahas. Jadi benua Pangaea tuh adalah sebuah superkontinen yang ada sekitar 335 juta hingga 175 juta tahun yang lalu selama era Paleozoikum dan Mesozoikum. Pangaea itu terbentuk melalui pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan semua daratan di bumi bergabung menjadi satu benua raksasa. Nama Pangaea berasal dari bahasa Yunani yang berarti semua daratan. Pembentukan Pangaea dimulai dari akhir periode Devonian, yaitu sekitar 335 juta tahun yang lalu, dan mencapai bentuk penuh pada periode Permian sekitar 250 juta tahun yang lalu. Proses pembentukan ini melibatkan tabrakan benua-benua besar seperti Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Selain itu, banyak pulau-pulau kecil dan benua lainnya ikut tergabung ke dalam Pangaea melalui pergerakan lempeng. Kondisi di benua Pangaea pada sekitar 335 hingga 175 juta tahun yang lalu sangat berbeda dibandingkan dengan bumi saat ini. Berikut adalah beberapa aspek utama yang menggambarkan kondisi Pangaea. Pangaea adalah superkontinen yang sangat luas, dengan sebagian besar daratan bumi menyatu dalam satu masa tanah. Pangaea berbentuk seperti huruf C raksasa dengan lautan yang mengelilinginya. Itu termasuk lautan besar di timur yang disebut dengan Samudra Pantalasa, serta lautan kecil seperti Tethys yang terletak di sisi timurnya. Terus juga ini ada iklim. Iklim di Pangaea sangat ekstrim dan bervariasi. Sebagian besar daerah dalam Pangaea jauh dari pantai, cenderung memiliki iklim yang sangat kering dan gurun, karena kelembaban sulit mencapai bagian dalam superkontinen yang luas. Wilayah pantai memiliki iklim yang lebih lembab dan mungkin juga subur. Pada masa ini, bumi juga mengalami periode glasiasi di daerah selatan yang berpengaruh pada iklim global. Untuk kondisi dari ekosistem dan kehidupan, jadi untuk flora dan fauna di Pangaea itu sangat bervariasi, dengan hutan besar yang terdiri dari pohon pakis raksasa dan tumbuhan berbiji. Kehidupan hewan di masa itu didominasi oleh reptil-reptil seperti reptil kecil dan sinapsida. Jadi buat yang nggak tahu apa sinapsida itu apa, jadi sinapsida itu merupakan proto atau nenek moyangnya mamalia di zaman sekarang. Jadi mungkin kalian manusia dan beberapa yang kalian kenal tuh dulu tuh masuk ke dalam sinapsid guys, seperti itu. Terus juga di zaman itu tuh, di kondisi itu tuh memungkinkan berbagai spesies untuk menyebar secara luas di seluruh superkontinen tanpa hambatan geografis, karena kan satu daratan besar gitu guys, kayak nggak ada hambatan dari laut atau apapun seperti itu. Jadi pada masa itu juga aktivitas vulkanik itu cukup intens, terutama di daerah perbatasan benua. Gunung berapi besar itu pada meletus, mengeluarkan lava dan gas-gas ke atmosfer. Aktivitas vulkanik ini berkontribusi terhadap perubahan iklim, dan beberapa letusan besar bahkan mungkin menyebabkan kepunahan massal yang mempengaruhi kehidupan di darat dan di laut. Jadi kalau nggak salah di zaman tersebut tuh suhu udaranya tuh lebih panas. Jadi rata-rata suhu di zaman itu tuh kalau nggak salah tuh lebih panas sekitar 20 derajat ke atas dibanding zaman ini, karena ya unsur-unsur yang dikeluarin sama gunung-gunung berapi itu bisa menaikkan suhu global seperti itu. Jadi gas-gas yang dikeluarkan dari gunung berapi seperti gas metana, karbon dioksida itu bisa memerangkap panas yang dari cahaya matahari maupun yang dari bumi sendiri. Makanya suhunya bisa lebih panas di zaman itu. Proses pecahnya benua Pangaea adalah hasil dari pergerakan lempeng tektonik yang terjadi selama jutaan tahun.
Jadi proses pecahnya itu dimulai dari sekitar 175 juta tahun yang lalu pada periode Jurassic. Jadi prosesnya bertahap dan terjadi dalam beberapa fase besar dan akhirnya membentuk benua-benua yang saat ini kita kenal. Pecahnya benua Pangea ini dimulai dari terbentuknya Samudra Atlantik. Ketika benua tersebut terbelah menjadi dua masa besar, yaitu Laurasia di utara yang membentuk Amerika Utara, Eropa dan Asia, dan Gondwana di selatan yang membentuk Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Seiring waktu, Gondwana dan Laurasia terpecah lebih lanjut. Amerika Selatan menjauh dari Afrika, India bergerak ke utara hingga menabrak Asia. Ini membentuk pegunungan Himalaya, dan Australia serta Antartika terpisah menuju lokasi mereka saat ini. Oh iya, jadi di masa ini juga ada peristiwa yang cukup besar ya, bukan cukup besar ya, tapi sangat besar. Nama peristiwanya itu yaitu kepunahan Permian Triasik atau disebut juga dengan The Great Dying. Jadi kepunahan ini tuh katanya tuh bahkan lebih parah daripada kepunahan dinosaurus ya. Jadi di masa itu tuh sekitar 90% spesies laut dan juga 70 spesies darat itu punah. Itu tuh termasuk kayak tumbuhan, serangga, dan hewan. Terus kepunahan itu tuh berlangsung selama jutaan tahun dan ada banyak faktornya. Jadi kayak ada beberapa faktor kayak misalnya aktivitas vulkanik yang besar-besaran. Jadi ada daerah di Siberia di zaman itu namanya itu Siberian Trap. Itu tuh ngelepasin gas rumah kaca yang banyak itu, dan itu tuh nyebabin pemanasan global yang ekstrim banget seperti itu. Dan karena aktivitas vulkanik yang besar juga, itu tuh berdampak ke laut. Jadi lautnya tuh lebih asem karena ada apa? Karena unsur-unsur yang dikeluarin dari erupsi gunung berapi. Karena laut jadi asam kan otomatis banyak organisme juga punah ya. Dan kita juga tahu kalau penyumbang oksigen terbesar itu dari laut, lebih tepatnya dari plankton. Karena plankton ini juga pada musnah atau mungkin sebagian besarnya pada musnah, itu tuh nyebabin penurunan oksigen yang besar-besaran di lautan maupun di darat. Seperti itu. Mungkin sekian pembahasan seputar benua Pangea dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di dalam video ini. Dan segala saran dan masukan saya terima. Terima kasih.